lainnya di mana Kementerian Pariwisata bersama dengan sejumlah kementerian dan lembaga sepakat berkolaborasi dalam menumbuhkan perekonomian nasional, khususnya melalui sektor pariwisata. Ya, dengan kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat visi dan misi Astacita pemerintahan. Dalam rangka meningkatkan sinergitas program pemerintah serta memperkuat kolaborasi antar kementerian dan lembaga, Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian UMKM serta Basarnas dan juga Badan Gizi Nasional atau BGN sepakat menandatangani nota kesepahaman bersama dengan tujuan mendukung upaya Presiden dalam menumbuhkan ekonomi di atas 8%. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana optimis melalui kolaborasi lintas sektor kementerian dan lembaga ini, pariwisata di Indonesia dapat berkembang dengan baik ke depannya. Langkah-langkah ini membuktikan bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk memastikan pariwisata Indonesia terus tumbuh. Mari kita terus jaga dan perkuat semangat bersama ini demi mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih lestari. Terima kasih. Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menilai MOU kolaborasi penguatan lintas kementerian ini merupakan bagian dari upaya mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh sektor dan seluruh daerah. MOU ini antara Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata dalam mendukung upaya ataupun tugas dari Pak Presiden kepada kita untuk menumbuhkan perekonomian sampai di angka 8%. Maka dari itu sudah tepat kita hari ini berkumpul bersama-sama dengan the wonderful Indonesia ini yang ada di ruangan ini. Tentu saja, dengan upaya bersama ini Kementerian Pariwisata berharap sektor pariwisata nasional semakin kuat serta mempercepat mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Dari Jakarta, Fakih Satrio, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono masih membuka komunikasi dengan investor yang memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam melakukan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri dan wakil menteri serta pejabat lembaga lainnya guna membahas sejumlah isu, antara lain rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, proyek Giant Seawall hingga pengembangan bandara internasional. Terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, Agus mengungkapkan masih akan membuka komunikasi dengan investor dari luar ataupun dalam negeri, khususnya yang memiliki ketertarikan dan kemampuan dalam melakukan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, agar tidak ada kendala baik dalam pembangunan maupun dalam hal penganggaran di tahun-tahun mendatang. Nah, komunikasi dibuka ke semua arah. Bapak Presiden juga mendorong kami, termasuk saya bersama Menteri Investasi juga ingin berkoordinasi ketat untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri yang memiliki ketertarikan dan juga kemampuan, tentunya berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan. Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang. AHY menambahkan isu lahan juga menjadi tantangan di dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya karena melewati beberapa kabupaten, kota, dan juga provinsi. Untuk itu, dalam pembangunan transportasi massal ini sangat membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Jakarta, Riki Anwardi, IDX Channel. Ya, kalau berbicara soal proyek strategis nasional, Lavinia, salah satunya ini kereta cepat Jakarta-Surabaya yang memang sudah didengungkan oleh pemerintah begitu ya sebagai perpanjangan dari kereta cepat Jakarta-Bandung. Jika memang visibility project-nya ataupun visibility study-nya sudah dilakukan, kemudian juga berbagai analisisnya juga sudah dilakukan, dan ternyata memang potensi manfaatnya jauh lebih besar, ya tentunya masyarakat
mendukung begitu, karena apa yang kemudian kita lihat dari kereta cepat Jakarta Bandung meskipun memang menuai banyak polemik di awal-awal, tapi jika pada akhirnya masyarakat dapat menggunakan dan merasakan manfaatnya yang cukup besar dan juga ini bisa mendukung ekosistem terutama pariwisata di kota-kota yang terhubung oleh kereta cepat tersebut, ya kenapa tidak kemudian dilanjutkan. Nah sekarang PR-nya adalah bagaimana kemudian mengundang investor untuk bisa tertarik di proyek ini. Ya benar sekali Fajar, karena juga sebelumnya pas awal-awal pembuatan WUS Jakarta Bandung itu juga menimbulkan polemik ya. Namun nyatanya sekarang banyak masyarakat yang merasa termudahkan ya dengan adanya kereta cepat ini. Dan jika memang terrealisasi, semoga saja ini bisa menjadi katalis transformasi infrastruktur ya antar kota dan mobilitas mempermudah masyarakat berpergian antar kota. Highlights, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian SDM memberikan izin kepada masyarakat untuk mengelola sumur-sumur tua. Ya, setidaknya 25.000 hingga 30.000 sumur akan diberikan izin kelolanya agar masyarakat dapat mendukung perputaran ekonomi. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, sumur-sumur tua yang akan dikelola oleh masyarakat tersebut masih mampu menghasilkan minyak mentah di rentang 1 hingga 5 barel per hari. Sumur tua dengan produksi paling rendah diperkirakan menghasilkan minyak 1 hingga 3 barel per hari. Bahlil menambahkan, untuk satu sumur, lapangan kerja yang dibutuhkan ialah sebanyak 10 orang. Dengan asumsi-asumsi tersebut, pendapatan dari satu sumur diperkirakan berkisar 2,5 juta hingga 3 juta rupiah. Pemberian izin pengelolaan sumur minyak kepada masyarakat juga disebut sebagai upaya pemerintah mendorong pemerataan ekonomi. Puncaknya itu sekitar 25.000 sampai 30.000 sumur. Dengan asumsi rata-rata terjelek aja lah sekitar 1 sampai 3 barel, ya nggak usah kita bicara yang jauh-jauh. Berarti belum ada proyeksi real untuk minggu pertama? Real minggu pertama belum kita laporkan karena sudah masuk dalam laporan di pertama. Ya, dalam program Market Review IDX Channel, anggota Dewan Energi Nasional 2020-2024 Satya Widya Yuda menilai langkah Menteri SDM mengizinkan masyarakat untuk mengelola sumur tua dinilai akan meningkatkan lifting minyak nasional mencapai target APBN sebesar 605.000 barel per hari. Meski demikian, Satya mengungkapkan masih banyak PR yang harus dilakukan pemerintah agar dapat menggenjot produksi migas nasional. Salah satunya mengoptimalkan Edelweiss atau Innovative Digitalization for Leveraging Assets Effectively and Wise Idle Stock Exploitation sebagai solusi inovatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset idle di berbagai lapangan migas yang dikelola. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional di tengah tantangan fasilitas produksi yang sudah tua. Menggerakkan ekonomi rakyat melalui sumur-sumur tua yang dikelola langsung oleh masyarakat. Saya pikir itu juga bisa dimonetize kalau kita melihat jumlahnya ya, sumur yang idle atau kategori mungkin sumur tua itu juga ada sekitar angkanya kalau tidak salah mencapai 33.000. Jadi kan cukup banyak itu seantero Indonesia ya. Jadi kalau kita misalkan mempunyai target per well-nya itu adalah sekitar 2 barel misalkan ya kita memang harus melihat dari lokasi ke lokasi karena tidak semuanya bisa seperti yang kita harapkan. Itu paling tidak.